Makanya orang yang sombong ini malam kita kulitin bareng-bareng. Al-Badru masjid. Di dalam masjid ada imam, ada makmum, ada khatib Jumat, ada semuanya orang yang berhubungan dengan masjid. Kalau malam hari ini saya bilangin, kalau ada masjid yang sombong, besok jangan dipakai lagi. Ya, imam nih sholat sombong, jangan dipakai lagi. Emang ada imam sombong? Ada. Model gimana guru imam sombong? Bukan yang pakaiannya ratusan juta atau jobnya mahal 11 miliar, bukan. Harga jam 11 miliar cuma dipunyai oleh pejabat satu orang namanya Sahroni. Harga jam 11 M. Gua kalau ceramah di sini kasih jam 11 M, gua berhenti ceramah. 11 miliar. Gua bikin pila di puncak 30, gua angkop-angkop di sono. Agak habis-habis tuh duit, sampai 8 keturunan, 7 mau udah bosen. Bayangin tuh. Imam yang sombong itu bukan yang bajunya mahal, pakaiannya mahal. Imam sombong itu Bapak Ibu yang ketika dia jadi imam, bacaan ayatnya kepanjangan, tuh imam sombong. Kalau imam yang biasa cukup ikutin sabda Nabi. Nabi mengatakan, idza amahadukumun nasu falyukhaffif. Kalau kau jadi imam di masjid, persingkat bacaan yang kamu baca. Fa inna fihi musaghir, di belakang ada makmum anak kecil, wal kabir ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geged. Nggak boleh lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lam yakhliqul jinna wal insa illa liya'buduh wa la asbagha 'alaihim ni'amahu illa liya'rifuh. Ahmaduhu subhanahu hamdan 'abdin yakhafuna minhu wa yarjuh. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyid al-ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus guru kita Habibana al-mahbub al-habib Abdullah Ibn Ali Ibn Saleh Ibn Abdullah Al-Attas Al-Mukarram Sayyidil Walid Abu Yaki Haji Nasih Nasrullah Al-Mukarram Ki Haji Abdurrahim B.A. Al-Ustad Haji Abdurrahim Sarjana Agama. Al-Mukarram Al-Ustad Haji Abdul Haris Sarjana Agama. Al-Mukarram Al-Ustad Haji Fuad Baidawi. Al-Ustad Halqi Zarkasih. Al-Mukarram Al-Ustad Haji Nalim Akhi Fillah Ustad Haji Ahmad Fatur Rahman, panitia penyelenggara maulid Masjid Al-Badru beserta semua yang hadir, Bapak, Ibu, adik-adik remaja dan para pemuda yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah di malam ini di tanggal 12 Rabiul Akhir kita masih melaksanakan perayaan peringatan malam penuh cinta bersama Rasulullah. Cinta kita kepada Nabi enggak akan surut sampai nanti kita berkumpul kembali di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama manusia pilihan Sayyid al-Wujud wa Abdul kulli mawjud Muhammad Rasulullah. Malam ini kita bareng-bareng ngumpul karena memang kita pengen tahu sosok manusia yang setiap tahun kita peringatin, namun kita tidak pernah menyadari apa yang telah kita perbuat. Ternyata banyak yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul.
Makanya kita datang kemari, kita mau dibenahin diri kita. Bu, woi, mau bebenah. Piring udah bersih belum? Ilok gini hari masih kotor mah, medet aja lu. Kita benahin diri kita masing-masing, karena beliau ini nabi yang paling hebat, nabi yang multi talenta. Beliau jadi apa aja bisa, makanya dibuat contoh. Ali Imran, surat Ali Imran ayat 31 menegaskan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika di antara hamba-hambaku dan umatmu mencintai aku, kata Allah, maka ikuti engkau. Kita disuruh ngikutin Nabi, nggak ngikutin yang lain. Bapak-bapak ngikut Nabi, ibu-ibu ikut Nabi, ulama ikut Nabi, pejabat ikut Nabi, orang kaya ikut Nabi, pedagang ikut Nabi, insya Allah beres. Yang nggak pada ngikutin Nabi sampai gini hari pada songong jadi orang. Udah songong, sombong. Sombong itu alamat iblis. Iblis itu makhluk yang paling tekak, yang kalau dibilangin rada-rada susah. Sekali dibilangin manggut, dua kali besok ngelawan lagi. Kalau di sini malam ini ada yang model begitu, yuk kita benahin bareng-bareng. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mau ngikutin ajaran Rasulullah. Siapa yang tekak? Lagi gue ngomong pelan, lu tenang aja. Kayak motor CB tua jalannya ngemplet. Begitu gue gentak aja kaget. Nabi Muhammad pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi, punya pangkat Imamil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, tapi beliau nggak pernah sombong. Malam ini yang pada sombong buang jauh-jauh, termasuk saya. Kalau saya mungkin dibilang sombong setiap acara, karena saya merasa alhamdulillah ngikutin beliau. Masih maulid saya udah nyampe di depan. Begitu Mahlul Qiyam datang kemari. Selesai acara ntar saya nggak langsung pulang, karena memang saya kalau malam acara cuma satu, ngarah jonjon. Bisa makan, ngerokok, ngopi, enak. Kelar makan ada sisa saya bungkus. Kenapa emang sayang-sayang udah dikeluarin dimasukin lagi nggak boleh. Jadi saya bawa pulang karena saya lagi punya tukang. Ada yang nanya ke saya, Ustadz bangun mulu? Bukan tukang bangunan, tukang gegares banyak banget di rumah. Asal ada makanan pulang udah berebut, namanya guru banyak aja muridnya. Maka daripada nganggur gua engkot aja udah. Kalau baginda Nabi sebagai manusia yang gak pernah sombong, malam ini yang pada sombong kita korek. Nah bocah lah bang, ya dibagiin bang, ya bocah kan begitu ya bang. Ada pembagian makanan buru-buru centong, udah habis dia kongko lagi. Tuh mana itu ya, lagunya tengil banget. Lagi recehan ditaruh di depan. Udah bang, taruh aja situ bang, jangan bang dibagiin bang, jadi recet. Bagiin ustad-ustad no di depan no, kesian. Udah duduk yang rapi. Udah makan. Udah biasa kalau bocah mah dikasih makanan habisnya cepet. Diomelin dia tidur. Ntar begitu nasi kebuli keluar bangun lagi. Ini lagi nenek-nenek dibagiin lagi aja ya, gue nggak ceramah dah. Udah ngapain baginya ntar ya, ilah deh orang bagiin tadi kek. Udah bang, jadi kagak konsen nih, ntar lama-lama mie gue bagel nih. Ini recet banget apa aja. Dan ntar aja ya sisain, gue juga mau kan. Makanan bocah kan jarang kita makan. Ada nggak sih orang yang sombong saat-saat ini yang mengikuti ajaran Fir'aun? Banyak.
Makanya kita namain kalau ada orang yang sombong itu Fir'aun. Fir'aun gaya baru. Fir'aun manusia paling sombong, laknat kepada Allah, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Ini Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain daripada Fir'aun, mati. Contoh Masito bersama keluarganya, hal kecil yang dia lakukan ketika menyisiri rambut anaknya Fir'aun, sisir jatuh. Cerita kisah lama, sisir jatuh karena Masito muslim yang kuat, dia mengatakan ya Allah, sisir jatuh, sisir doang jatuh. Kedengeran sama anak buahnya Fir'aun kalau Masito berani menyembah selain engkau wahai Paduka. Dipanggil langsung, dikata-katain, suruh nyembah aku. Kata Masito nggak mau, Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Allah itu Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga. Marah Fir'aun, direbus Masito. Bukan kuali dodol, kuali dodol masih kecil, kuali biang ngedodol, pakai minyak yang panas dimasukin beserta anak dan keluarganya. Tapi itu Masito direndam sampai habis, minyak yang keluar dari kuali itu wanginya kayak kesturi. Tuh, mempertahankan iman kepada Allah karena cintanya kepada Allah. Makanya orang yang sombong ini malam kita kulitin bareng-bareng. Al-Badru masjid. Di dalam masjid ada imam, ada makmum, ada khotib Jumat, ada semuanya orang yang berhubungan dengan masjid. Kalau malam hari ini saya bilangin, kalau ada masjid yang sombong, besok jangan dipakai lagi. Ya, imam nih sholat sombong, jangan dipakai lagi. Emang ada imam sombong? Ada. Model gimana guru imam sombong? Bukan yang pakaiannya ratusan juta atau jamnya mahal 11 miliar, bukan. Harga jam 11 miliar cuma dipunyai oleh pejabat satu orang namanya Sahroni. Harga jam 11 M. Gua kalau ceramah di sini kasih jam 11 M, gue berhenti ceramah. 11 miliar. Gue bikin pila di puncak 30, gue angkop-angkop di sono. Agak habis-habis tuh duit, sampai 8 keturunan, 7 mau udah bosen. Bayangin tuh. Imam yang sombong itu bukan yang bajunya mahal, pakaiannya mahal. Imam sombong itu Bapak Ibu yang ketika dia jadi imam, bacaan ayatnya kepanjangan, tuh imam sombong. Kalau imam yang biasa cukup ikutin sabda Nabi. Nabi mengatakan idza amahadukumun nasu falyukhaffif, kalau kau jadi imam di masjid persingkat bacaan yang kamu baca. Fa inna fihi musaghir, di belakang ada makmum anak kecil, wal kabir ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geged. Nggak boleh lama-lama. Jadi imam mentang-mentang kayak kori, suaranya kayak kori pisan. Sholat maghrib habis Fatihah yang dibaca bukannya kuliah Yasin. 83 ayat pakai lagam. Zihar kasikah dibaca semuanya. Mujawaz dibaca nggak pakai murotal. Itu orang sebelah rumah baru pulang kerja, baru ninjang motor, bininya ngomong, bang udah mau komat no, sebentar sholat di masjid. Mana yang gue pengen buang air. Lu tanggung, pahalanya besar, ditahan tuh nggak buang air, datang ke masjid. Sampai di masjid dibaca Yasin. Di hati ngomong, wah gue tahu begini gue berak dulu tadi. Ngajok banget tuh orang, udah kelamaan, kapan kelarnya baca Yasin dilagu-laguin. Nggak boleh lama-lama. Nih yang jadi imam nih, saya mah nggak marah, nggak ngomelin. Kalau emang paham, ngerti, berubah besok. Masih nggak ngerti juga, ya terserah jamaahnya itu mah. Kalau saya di musola saya iris aja kuping saya. Pokoknya imam kalau saya nggak ada gantiin, rakaat pertama habis Fatihah kuliah lu. Rakaat kedua kulhu, beres, wirid, udah kelar. Ngapain lama-lama? Kuliah aja udah sama kulhu, anteng udah tenang. Tiap malam maghrib kuliah kulhu boleh. Nggak ada yang ngomel. Berapa malam Ustaz? Tiap malam, berapa tahun seumur hidup baca itu aja udah. Kuliah kulhu. Lagi entengan itu gampang, ngenalinnya gampang. Siapa yang imam? Gue lupa tadi. Udah kesorean, gue baru pulang kerja. Biasa Ustaz kuliah gitu. Jadi Ustaz kuliah. Kita ada yang mati, Ustaz kuliah mati. Enakan begitu bang. Ya, mulai besok Al-Badru rakaat pertama Fatihah, maghrib kuliah, kedua kulhu. Isya al-hakumut ama wal asri. Udah itu aja, beres sudah. Kelar sholat, kelar wirid, keluar bentaran di depan. Waktu sampai isya setengah jam, rokok ada tuh kopi ini 3.000, beli jonjon kita.
ngerokok sebatang. Nah kalau kagak ada jedanya habis bayang maghrib udah komat lagi, wah lelah kemeng pala. Kalau sholat sendiri kata Nabi pal yutawil masa'a, panjangin, kagak ngapa-ngapa, nggak ada boncengan, nggak ada makmum. Kenapa kita begitu sombong? Karena kita sering mengatakan diri kita paling terbaik. Akhirnya ketika sholat berjamaah gaya, sholat sendiri nggak mau panjang, buru-buru. Sepertiga malam terakhir tahajud kita mau baca ayat apa aja boleh, Al-Baqarah 280 ayat baca. Tuh rakaat pertama paling gemuruh tuh mulut, pada kemeng tuh leher, pada keriting. Tapi kadang-kadang karena belagu kita sombong, akhirnya ketika tahajud nggak lama-lama, buru-buru. Allah dicepetin, padahal di situ Allah kita minta dan Allah ingin kita meminta kepadanya di saat-saat kita dalam keheningan malam. Satu. Yang kedua, al-badru pasti melaksanakan ibadah kayak tadi, sholat Jumat. Itu sholat Jumat kasih tahu sama khotib, saya bukan marah, saya cuma ngikutin guru ngasih tahu begini nih caranya, itu saya ikutin. Makanya saya mah jam 12, jam 11.45 menit sekarang udah azan Zohor. Tadi Jumat jam 11.45, jam 11 lewat 6 menit udah pulang kalau saya. Kenapa? Diseling sama sholat qobliyah Jumat, azan 2 kali, khotib naik jam 12 kurang 8, lewat dikit udah kelar. Paling lama banget sama sholat Jumatnya udah 15 menit cukup, nggak usah lama-lama. Sekarang masih ada khotib nih, udah jam 1 masih ngomong aja, jam 1 masih ngomong aja. Makanya kalau ke masjid jangan lenggang Pak, bawa aqua botol, ntar kalau khotib yang lama takol aja, takol bagel. Ini bukan ngajarin kagak bener. Lo jam 1 orang pada mau kerja, khotib lama buat gue lama lo gituin bagel, kena aqua 5 kok dia kemeng palanya. Nah emang ada ajarannya? Udah ada, makanya ngaji. Orang kalau ngaji yang nggak tahu jadi tahu. Racian, diam. Udah diam, duduk, mau kemana sih, pulang balik sih, udah kayak ojek online udah malam. Warak wiri, ya ilah, kebuli masih lama. Ntar jam 11 kelar, insya Allah nggak jadi rengginang. Warak wiri mulu, dari rumah disuruh sama emaknya mau dengerin ceramah, sampai sini melongok, main mulu. Ntar pulang ditanya, apa tadi maulid? Wah rengginang mah gak kebagian, begitu. Kebuli gak kebagian, apa dikata? Capung, duduk. Nonggeng aja lu. Ada ajarannya, ada. Siapa yang mengajarkan? Imam Al-Barzanji di dalam kitabnya mengatakan ketika kita sholat Jumat, kata beliau, wa yutilu sholat wa yaksurul khutbal jum'iyah. Kalau sholat Jumat panjangin sholat, pendekin khutbah. Jangan lama-lama. Nih buat khotib ya, saya bilangin aja. Lagi saya juga ngenes kalau kelamaan, kadang-kadang bingung, udah lama banget, amplop udah dilem, paling gue 300. Khotib kelamaan nyesek bang, kan gue panjang banget segitu, syukur siapa yang nyuruh. Jangan lama-lama, udah dikit aja biar anteng, paling dapat Samsur Repil 3 bungkus, nasi padang 2, udah pulang. Sisanya buat besok. Ini kadang-kadang kalau dibilangin pada ngelawan mulu, gue yakin gue lama lah, syukur gue lama-lama ada kemeng pala lo. Ya, itu ajaran Nabi. Makanya Nabi mah gak pernah sombong. Pejabat yang sombong banyak, orang kaya yang sombong pelit. Nih maulid nih, bikin acara kayak begini, lo kayak orang ngawinin. Dari ujung ke ujung tenda, ya Allah dihias, apa lampu cakep banget. Emang kagak pakai duit, bayar kan? Kalau kagak ada orang kaya yang kayak Sayyidina Utsman, susah. Donatur yang pelit susah. Nama doang Utsman, ya ilah buntut gasiran, bol kuning. Pelit banget sama murid, ya elah kadang-kadang ngasih proposal, datang rumah mau gede, mobil apa berero di garasi, ngasih buat maulid gocap. Nih jangan pakai dicatat, gue redo dah karena Allah, ya gocap, duit miliaran ngasih gocap, gitu-gitu minta doain apa yang merutuk. Doain ya biar masuk surga, gua, bini gua, anak gua 2, pembantu sambil geledek, duit gocap. Pengen doain masuk surga, gocap 6 orang, surga sebelah mana gocap. Model orang kaya begitu, datang nyampe tuh ngasih gocap, jangan dikasih kebuli, kasih kerupuk 2 suruh pulang. Ngeribetin aja orang begitu ya, nyusahin Pak. Makanya maulid Nabi itu buat kebersamaan kita. Kita diundang buat apa? Biar tahu kenapa sih baginda dirayain kelahirannya, biar kita tiap tahun ke tahun itu ada perubahan.
perubahan fisik luar dalam kita, biar kita jangan jadi orang yang merasa diri paling hebat. Manusia kan makhluk sosial, butuh bantuan orang lain, nggak bisa berdiri sendiri. Bu, jago sendiri nggak bisa. Saya nih bisa ngomong begini, kenapa? Ada yang dengerin. Butuh audiens, jamaah. Jamaah enak dengerin. Kenapa? Ada yang ngomong. Nah sekarang biar saya hebat banget ceramah 2 jam menggelegar, berkobar, yang dengerin kagak ada. Paling satpam lewat ngomong, itu Ustadz udah lama begitu. Dikata PA gua. Nah iya, makanya ribet. Kita butuh orang lain. Nabi bisa maju berkembang mensiarkan agama Allah, butuh sahabat. Sahabat juga butuh Rasulullah. Berapa sahabat terbaik? Banyak, tapi yang paling terbaik is the best Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajah. 4 sahabat Khulafaur Rasyidin ini membantu dakwah Rasul sampai berhasil dakwahnya. Walaupun tanpa dibantu, beliau tetap bisa. Cuman beliau ini butuh teman yang bisa menghibur saat susah, yang bisa memberikan sesuatu saat beliau dapat kebahagiaan. Sama, saya juga datang kemari bawa supir, ada anak buah saya satu. Emang kenapa? Saya butuh beliau. Saya nggak bisa nyampe kemari kalau nggak ada supir. Mobil ada, walaupun saya mah nggak kayak orang-orang, nggak kayak penceramah yang lain, Bu. Mobilnya pakai Fortuner, Pajero, Alphard. Enggak, saya mau odong-odong. Avanza tahun tua. Kenapa? Saya berasa ngelainin umat ini, kita nggak butuh kemewahan dunia. Apaan sama cepet gue diisi. Wah, warawiri Jakarta Timur seminggu baru kelar bensinnya. Coba Fortuner dah isiin, apalagi Alphard. Wah elah, mahal. Pertamina Dex sama Dex Lite. Akhirnya sehari kelar begitu diundang sama orang ceramah narget dah. Gue minta dah 10 juta. Kalau 10 juta gue kagak nyanggup. Kenapa? Tuh Alphard ngutang 20 juta sebulan. Akhirnya buat nutupin utang sama umat minta. Gue mah kagak minta. Jamaah datang ke rumah, datang. Ada yang datang ke rumah, ada yang nelpon, ada yang WA, ada yang cuman macem-macem, ada yang miss call doang, ada. Kan hebat tuh orang, ngundang kiai miss call. Gue mau ngomel, kagak jadi. Kata dia miss call ada dalilnya. Apa dalilnya? Bener ada di Al-Quran. Fama ya'mal misqala dzarratin khaira. Murid sambil geledek loh. Lo miss call pakai ayat, suwe banget. Ini perkara-perkara dunia. Makanya kita kalau ngikutin Nabi dakwah nggak ada kelar-kelarnya. Manusia pendakwah yang paling hebat MZ Zainuddin bukan, Jeffrey almarhum bukan, atau sekarang Abdul Somad, Adi Hidayat Kiai bukan, atau saya kata apalagi jauh. Yang paling hebat pendakwah adalah baginda Nabi Muhammad. Beliau pendakwah terbaik yang kalau nyontoh beliau ulama manapun nggak bakal melengsok hidupnya. Mekah, Madinah jalan kaki, kadang-kadang pakai onta. Di perjalanan dikata-katain orang-orang yang benci sama Nabi, orang kafir yang benci sama Rasul. Muhammad mau kemana dakwah, dakwapan gila kali, dikata gila, dikata PA, ditumpukin sama kotoran onta, ditumpukin sama kerikil di Taif, cemooh, caci maki, fitnah buat Nabi banyak. Makanya kalau ustadz zaman sekarang apa-apa minta, apa-apa ngomong cemen, dikit-dikit mau ceramah minta. Segini dah DP-nya, berduit 2 juta. Ya elah mahal amat, NMAX aja DP 300. Ustadz belum ceramah udah minta DP. Udah gitu minta DP kagak datang lagi. Mau datang kalau ditambahin lagi 5 juta. Ya elah, orang kayak dagang. Gue mau di DP-in kayak kaki kayak bodo amat. Ada yang kagak DP-in pisah. Saya bilang kayak nggak apa-apa, biarin. Nanti lu datang kemari, gue udah tahu lu kagak ngasih panjer. Emang gue sengaja tahu. Ntar panjernya dicampurin di sini. Dan ada banyak ntar pulangnya kan begitu. Ngapain dipikirin gitu-gituan? Orang sekarang dakwah udah enak, naik mobil. Nabi kan capek. Kadang-kadang kebangetan banget diundang sama orang. Ini mohon maaf bukan ngejelekin kiai, bukan, biar kita tahu. Jangan sampai kiai ini satu orang yang bikin mencemar nama baik ulama, semuanya jelek. Dianggapnya semuanya kayak dia. Makanya saya bilang apa dari awal, saya cukup 1 malam 1, pagi pun ada 2, itu kalau kekejar. Kadang-kadang ustadz ngejar 1 hari dari pagi sampai malam acara 6. Pagi ibu-ibu sampai jam 10, pergi lagi ibu-ibu lagi kampung anu, zohor pulang tidur, habis asar acara yang ketiga, pulang bentar maghrib jalan lagi sampai isya, sampai malam, sampai jam 12 acara 6, malamnya 3 acara. Udah kayak orang apa tahu ngejar-ngejar acara.
kemeng pala. Kan Jakarta sekarang udah macet banget. Jabodetabek macet, biar kita pakai mobil mahal juga, Ferrari mahal banget 11 miliar kita pakai, nggak bisa kita jalan cepet-cepet ke tempat jamaah. Kenapa? Walaupun mahal Ferrari tetap kalau lagi macet mau bareng. Emang disuruh duluan? Oh mobil kodok no cepetan kagak. Iya makanya kalau pengen cepet pakai damkar. Kalau nggak pakai ambulan. Kalau damkar ada ribet banyak alat, kalau ambulan nggak ada alat, cukup kita di belakang tidur tuh Ustadz biar ada tenang. Jangan di depan bu, kakinya ketekuk, capek lah cara empat. Supir aja di kanan, asisten di kiri, Ustadz di belakang rebahan belonjor begini. Pokoknya sampai Kerawang tuh acara dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Kerawang kekejar semua. Cuman sampai di Kerawang begitu dibuka pintu belakang mati udah Ustadz. Muatan doko loh. Dakwah Nabi itu kalimatnya yasiru wala tu'asyiru basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takut. Itu dakwah Nabi. Bikin umat gampang. Sayang beliau sama kita, sayangnya banget. Kalau kata orang sekarang bingit. Biarin lapar ditahan, perut pakai batu, yang penting umat pada makan. Itu Nabi Muhammad. Biarin saya mah belum punya apa-apa, yang penting umat bahagia. Itu Rasulullah. Bayangin Pak, pejabat kayak begitu nemu zaman sekarang 1000 atu. Pejabat sekarang terbalik, biarin umat pada lapar, bodo amat, yang penting gua kaya, yang penting gua kenyang. Tuh makanya pejabat pada PA banyak banget, pada nyusahin umat, nyusahin rakyat. Datang kemari tujuannya kita bareng-bareng menilai. Kalau kita salah saling minta maaf. Nabi sifatnya begitu luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu sifatnya pemalu dan rendah hati. Yaksifu na'lahu, kalau sendalnya putus disambung sendiri. Zaman dulu nggak ngeribetin bini. Ini kita kadang-kadang sekarang kena sendal ya elah putus kagak, timbang kotor kena teh cecak marah. Neng sini lo, sendal gua kotor, gua mau ke masjid. Apaan sih bang? Teh cecak dikit banget, bersihin. Buta mata lu, bini dikata buta. Coba. Wayar kau saubahu, kalau kancing bajunya putus ngambil benang, ngambil jarum, jahitin sendiri. Tuh bang, Rasul ngajarin buat umat. Zaman sekarang kita kancing baju kagak ada, kita pakai nyeblong begini, pulang habis bini dimaki-maki. Emang dasar bini tolol, bini goblok. Apa sih bang, kancing gua yang kagak ada tuh, abang kagak mau ngomong. Lalu kotok mata lu, habis maki-maki perempuan. Romono galak banget sama bini. Oh, biar sabar bu ya. Kalau ada suami begitu biar sabar. Besok kalau ketemu tukang permak lepis, udah permak aja, kasih dia. Bang, ini saya mau permak lepis. Iya, apanya? Abang, saya permak kalian. Tuh mulut biar kagak bawel. Tapi biasanya yang bawel kan perempuan, yang apa jadi laki-laki. Inilah makanya kita datang kemari. Rasul sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran banyak. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kedua, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik ada dalam diri baginda Rasulullah. Dari tadi ya, ampun gua berantem sama lu doang ini gua. Bolak-balik, gua diem-diem. Ikat abang, ikat dari tambang. Gak bisa diam, udah badan sono kemari, mulut berisik. Oi, Tarjo, kemari lu, lewat kemari. Udah diam-diam, jangan kongkok. Tadi MC udah ngomong, selanjutnya dengarkan penceramah agama, tausiah agama, sampaikan oleh Keja Masyarakat. Gue ngomong, apa lu ngomong? Kalau ngomongin tajam nih sama MC dong. Mana MC-nya kayak yang di Trans 7 jamaah. Ya elah. Jamaah. Alhamdulillah. Gue gedeg banget sama dia tuh. Maul. Masih diikutin aja. Setengah manusia, setengah perempuan. Aduh. Ya. Kalau malam hari ini kita akan dapat keberkahan dari baginda Rasul, ikutin dong. Fattabi'uni, yang jadi kekuatan buat Nabi kita ikutin. Apa sih yang beliau punya selain apa yang ada tadi saya sampaikan? Ada loh. Baginda ini saking hebatnya ngajarin umatnya biar umat ini cinta banget kepada keluarganya sendiri. Harmonis rumah tangga, cuma rumah tangga Rasul.
yang lain belum tentu bisa. Jujur sejujur-jujurnya nih, kita umat saat ini kadang-kadang nikah bulan ini 4 bulan, 5 tahun, paling lama 15 tahun cerai. Anang Krisdayanti 27 tahun cerai. Saya baca di Facebook ya, ada yang sekian tahun cerai. Jamal Mirdad sama istrinya itu cerai, nggak kekal. Kenapa Nabi kekal, rumah tangganya sangat bahagia? Beliau nobatkan dirinya, baiti jannati, rumahku seperti surga, agar umat ngikutin rumah tangga Rasul. Apa yang bikin rumah tangga Rasul sampai begitu hebatnya? Bukan Rasul rumahnya gede, di dalamnya ada semua fitur-fitur rumah yang hebat bikin jadi kayak surga, bukan. Yang bikin rumah tangga Nabi kayak surga itu Nabi dan para istri dan anak-anaknya pada soleh dan soleha. Yati duduk, duduk. Nina duduk. Dulu lagi ngapain tau? Duduk, dipanggil teman. Mak jagain mah anaknya mak. Jangan manggil-manggil. Orang ingin ceramah panggil-panggil. Oh heran, ada aja nggak laki nggak perempuan, ada aja. Ntar lama-lama emaknya arisan gue lagi ngomong nih. Yang bikin rumah tangga Nabi cakep itu bukan rumahnya. Rumahnya nggak besar, nggak mewah, cuman pelepah daun korma, atasnya bawahnya biasa, pasir biasa. Tapi apa yang bikin bagus? Rasul dan seluruh anggota keluarga beliau yang bikin rumah tangganya jadi hebat. Nih kesempatan kita pada malam hari ini, Pak, jadi suami, jadilah suami yang bikin rumah tangga bahagia. Manggil istri jangan panggilan yang bikin istri sakit hati, nyesek jadi marah, akhirnya marah sekali, rumah tangga puluhan tahun gara-gara ingat yang masa lalu, nggak bisa balik lagi, kebahagiaannya nggak ada, hilang, akhirnya bubar. Tuh, panggil bini kita dengan panggilan yang mulia, Pak. Nabi manggil Sayyidatina Aisyah ya Humairah, dipuji bininya yang cakep, demplon, montok, geboy, bohai, lo dipuji. Ini mah mentang-mentang punya bini tepos, ya elah, dipanggil kuru, ya lah kuru. Bini kayak triplek 3 mili dipanggil kuru, ya kena angin habis pada merat. Tawa, bukan waktunya lu tawa, lu ngerti kagak? Diam, tidur. Ya. Jangan, panggil dong bini kita, muliakan dia. Kenapa? Dia kan pilihan kita di dunia. Panggil dengan panggilan yang mulia. Boleh panggilan yang mulia seperti apa? Sayang, beb, cinta, gitu aja. Panggil saya nggak apa-apa, saya depan orang lain nggak apa-apa kok. Begitu indah ya istri dipanggil sayang. Pujaan hati dipanggil. Ini kadang-kadang kita manggil bini nggak manggil ungkapan ummi, mama, bunda, ibu, manggil namanya. Jangan bang, namanya itu nama khusus. Dia mau namanya Musyarrafah kek, dia mau namanya Fatimah, Marfu'ah, ganti dengan panggilan khusus. Umi sama Abi, Umi, Abi, enak tuh. Mama, Papa, enak. Yang udah punya mobil Avanza 2024 boleh manggil mama, papa, rada pantes. Mobil ada, garasi ada, nggak numpang sama tetangga, apalagi di lapangan 300 sebulan. Kan ada yang numpang naruh 300 bulan. Manggilnya mama papa, rumahnya kecil, asal berantem jalan bareng berdua, beradu tabrakan, rumahnya kecil banget, pakai manggil mama papa. Ada yang manggilnya mami papi, boleh kalau punya Pajero Sport 2023 akhir, rumahnya gede, garasinya gede, mami papi, boleh, pantas didengerinnya. Ini yang kagak pantas, udah kagak punya mobil, motor atuh, Vespa tahun tua, asal diselak melejit tuh kaki, bredek, gerobak, hidup kagak, gue balik ke kaki pada hitam, pakai manggil mama papa, gue gedek banget. Bukan kagak boleh, enak dengernya. Papa kenapa pak? Biasa Vespa ini melejit. Vespa diselak melejit, kagak hidup-hidup.
No mama bantuin belakang nyengin genjer. Ya iya mama nyengin genjer. Kagak pantas buat kagak uruk. Ya boleh mama papa kalau memang punya keistimewaan yang dia milikin. Ini kadang-kadang kita begitu sering kita laksanain, kita jalanin yang enggak. Makanya Bu, kalau pengen rumah tangga bahagia seru, selalu saya sampaikan pondasinya cuma 4. Pondasinya cuma 4 kalau pengen rumah tangga bahagia. Yang pertama kata Nabi, kalau pengen rumah tangga bahagia punya istri yang solehah. Ad-dunya mata'un wa khairu mataiha al-maratu soleh. Dunia ini luar biasa, mata benda yang paling indah, tapi yang paling terindah adalah wanita yang solehah. Bisa Bu jadi wanita solehah? Bu bisa, insya Allah. Mana sih wanita soleha yang nurut sama suami? Karena sorganya ibu nih, istri di bawah telapak kaki suami. Sorga anak di bawah telapak kaki ibu. Tapi istri di bawah telapak kaki suami, itu sorganya di bawah suaminya. Jadi sekali-kali kesongong sama suami, nggak usah banyak, sekali aja pernah bikin salah, nggak bakalan masuk sorga, baunya aja kagak dapet. Jangan songong sama laki lo. Pokoknya laki nyuruh pagi bangun tidur, udah biasa bikin kopi, jangan pakai nanya. Kecuali kopinya kagak. Ini menanya, kopi ada, gula ada, teh ada, Pak bikin kopi. Udah kebiasaan pakai nanya, tadi tabok sama laki lo. Kenapa gue doainnya kopi pakai nanya? Tolol banget lo begitu. Itu yang namanya istri soleha ya. Kalau suami bangun tidur jam 7 minta kopi, udah siap di meja. Ini kadang-kadang minta dulu, udah minta jam 7 minta diguyurin kopi, ya Allah jam 11 baru diseduh. Perempuan PA udah tengah hari bolong, udah adem, udah hidup kagak enak tuh. Kapanpun kalau suami pengen istri soleha, siap. Yang penting urusannya urusan akhirat bener, urusan dunia juga bener. Pagi, siang, sore, malam, sudahan. Kalau malam laki minta, ini kadang-kadang kebangetan banget sama laki, ya ilaha, laki sama bini di rumah pakai WA. Lakinya di ruang tamu, bininya di dapur pakai ngomong, mah ntar malam ya mah. Ya elah, letih bang pengen pakai WA. Geblogin tuh handphone. Jangan pakai WA. Kalau malam suami ini malam Jumat pulang dari masjid Yasinan sampai di rumah jam 8:30, itu nggak usah pakai suami minta, emang ada sunnah Rasul, dehem aja udah paham. Paham. Bini paham, tuh laki lu pengen. Begitu dia dehem, wah langsung masuk ke kamar. Tuh baju yang tadi sholat Isya ganti pakai daster yang tipis model terbaru yang tembus ke dalam. Lu ngerti kagak bocil? Diam, ini urusan mak lu mau baba lu jangan dengerin. Bocah sekarang apa kabar lu ya, nget handphone mulu sih, nget kucing kawin mulu kali bocah. Malam kalau udah suami pengen dehem aja udah paham. Ini kadang-kadang perempuan kagak ada yang soleha. Laki dehem sekali kagak nyaut, 2 kali diam aja, 3 kali baru ngomong. Apa bang? Bengek, usut. Emang laki pengen dikata bengek, medet lu. Dah besok-besok harus ngikutin aturan. Saya kasih tahu aja nih buat perempuan ya. Khusus buat perempuan, besok malam Jumat depan atau malam Senin pokoknya udah siap. Jangan sekali-kali di malam ada sunnah Rasul perempuan pakai celana lepis, pakai sweater, pakai kaos kaki. Ini udah laki pengen pakai kaos kaki, pakai lepis, pakai sweater, kapan bukanya? Kelamaan. Kalau mau pakai lepis, sweater, kaos kaki jangan di rumah, di puncak sono. Kedinginan ya. Besok kalau suami dehem ablak aja udah. Mulai semua wilayah sini suaminya dehem masuk ke kamar. Anak udah dikelonin, udah tidur, udah siap jam 9 mulai itu. Dehemnya itu perang melawan Yahudi. Kalau satu kampung insya Allah udah dehem semuanya, subhanallah ini kampung sepi di malam Senin. Nggak ada orang yang warawiri. RT karena dengerin malam hari ini dia juga ngikut dehem sama bininya. Pejabat ngikut, kiai apalagi, udah dehem mulu dah. Malamnya dehem melakukan hubungan suami istri, insya Allah kampung sepi di malam hari. Pagi-pagi motornya pada hilang. Dehem mulu.
Ini kan wanita soleha. Kalau mau berangkat kerja, suami bu jangan didiemin, rapihin bajunya. Mau berangkat cium tangan. Ajaran Nabi tangan yang dicium dari tangan ke mulut. Ayah berangkat, gitu ngapa? Bunyi, mau salaman kemari. Jidat, tolol banget pada. Sama laki salaman kesini, kemari. Nih. Tetangganya ngelihat, ya Allah bang, tuh rumah tangga kita apa tetangga kita bang, seluruh rumah tangganya harmonis banget bang. Cium tangan, bang, liatin bang Ono. Oh lakinya meluk bang mau berangkat kerja. Ya Allah dikecup bang keningnya. Keningnya, nih kening nih. Tahu kening? Jidat. Kagak paham jidat, batuk. Encot no bini kita, batuk ya kalau mau kerja. Tapi usia 35 40 gocap maksimal. Yang 65 85 jangan diencot nenek-nenek. Gue takut kulitnya nyelokop ntar. Begitu diencot kulitnya ngikut, buset nenek-nenek udah kisut. Yang muda mah diencot nggak apa-apa, masih kencang. Ya tuh bini yang soleha. Yang kedua apa tuh kriteria bini yang soleha? Kata Nabi kalau dipandang sama suami bikin resep suami, artinya dandan buat suami. Dandan buat suami. Ini menor buat orang-orang, menor buat kondangan. Kondangan apa heboh banget, semuanya dipoles. Apa pantat ketinggalan. Kebangetan rombongan apa gede tuh pantat ketinggalan kalau jalan. Muka semuanya habis dimasuk-masukin merek apa aja bedak. Gira nama laki aja. Ngadepin laki dasar somplak masih dipakai aja. Siapa sih itu? Pulang. Ya, dandan buat suami karena suami itu surganya ibu. Walaupun lempengan ini masih nggak nyalain bini. Dandan bini pengen cakep percuma bu kalau kosmetiknya dikasihnya dikit. Ya, nih ibu nih pengen dandan, kosmetiknya yang murah, kagak bakalan cakep. Makanya minta sama suami kosmetik tuh sekelas Sahrini, Asanti, kosmetiknya 3 juta dia bu sebulan. Minta sama suami itu 3 juta. Ntar kalau dia nanya bang, kenapa apa 3 juta kosmetik? Buat apaan bang? Itu buat kosmetik. Ntar belanja lah udah makalinnya rebus makan tuh kosmetik. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu bedak model lama ya elah bedak pipa yang goceng masih dipakai aja. Emang bedak buat mayat warna pink dipakai sama perempuan perak itu kan bedak. Saya udah pernah ngeliat mak saya makanya gituan. Ini bedak begini amat mak, taruh di muka baru disamperin lakinya bangkis abis amparan tuh bedak. Kenapa? Murah, pakai yang mahal, blush on pakai, eyeshadow pakai, lipstick pakai. Lipstick sekarang udah nggak zaman model dulu, sekarang lipstick kecil kayak pensil tuh, ditarik seret. Ya Allah ada kuasnya kayak kuas lukis, cakep tuh ke bibir, kering langsung, enak begitu. Besok kalau nggak kuat beli listrik begitu bang, beliin aja yang ada koasnya di material yang 12 in. Saya blok tuh ke muka bini, oh malu-malu nih, wah paraparan. Aduh. Rumah tangga pengen bahagia pak, rada-rada mahal. Kalau kagak mau bini kita cakep jangan dibeliin, cuman kagak nafsu kita. Makanya cakepnya dia, nafsunya kita. Buat apa? Buat menuju surga Allah. Bukan nafsu cinta karena kita birahi, tapi nafsu karena kita cinta Allah. Allah perintahkan semua kepada kita, dijadikan laki-laki dan perempuan saling kenal. Yang paling mulia orang yang paling takwa. Tuh, satu. Nih yang kedua, rumah tangga bahagia kalau punya anak yang soleh dan soleha. Lo bagiannya nih, dengerin. Cakri, dengerin. Mamat, sini Mat. Kenapa sini lo? Ya. Ini kalau pengen rumah tangga bahagia punya anak yang patuh, taat, tunduk sama orang tua, didikan agama, ajarin ngaji. Nih bocah sekarang kalau sama ginian dokoh bu nih, sama HP. Coba dah suruh ngaji angop, sama HP, kuat lama. Gila suruh baca Quran, matanya kiep, mulutnya angop, males. Ini kenapa? Dunia sekarang. Makanya susah ngajarin bocah ngaji. Orang dulu diajarin pada nurut. Kenapa? Banyakkan tuntunan ketimbang tontonan. Sekarang banyakkan tontonan sama tuntunan.
Nih yang pernah hidup di tahun 1980, 90, di bawah tahun 80, nggak ada tontonan banyak, maunya ngaji doang. Memang cuma ngaji yang dia pentingin. Coba aja pagi kalau hari Minggu ada tontonan, cuma Minggu doang pagi, unyil, nyil, unyil, unyil, kucing, udah, usra, ucrit, itu pada. Dulu nggak ada tontonan lagi, sisanya ke sawah, main layangan, main dampu, main deprek, galasen, udah, tak kumpet. Iya. Dulu kan begitu kalau main, nggak ada mainan lain. Telepon kagak ada, handphone boro-boro. Akhirnya pakai apa? Pakai batok sabun B29, disambung pakai tali. Tapi ngajinya pada mau, kenal huruf, ngeja, an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, alif, fathah, nun, fathah, kaf, mim, sukun, domakum, anakum. Ngerin, nggak usah nyaut. Anak siapa sih itu? Diam, 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 semuanya diam, tutup mulutnya, nggak usah ngomong. Dengerin, pada ngaji. Sekarang mana bisa bocah ngeja, nggak tahu, huruf aja nggak kenal. Ngeja nggak tahu, zaman saya ngeja Pak, ya Allah sampai capek. Mim fathah ma, ta fathah ta, lam do maluh mataluh. Ngeja zaman dulu. Bapak habapa pathapalam do malu bapalu bapak hababa kasrobi babi campurin sama yang tadi bapalu babi. Kalau bapaknya babi berarti ngepet, makanya nyungguin lilin, banyak duitnya cuman haram. Siapa sih yang naruh di depan ini? Bocah bingung gue. So dalam soalnya majelis no, mulutnya diem, orang lagi ngomong diem dengerin. Ntar kalau gue bilang lo ngomong, gue dengerin, ngomong dah pengen tahu. Ya, itu anak-anak kita Pak. Ini kita kan bahan, ibu-ibu bahan. Nah, no temennya pergi ikutin sana. Udah sana pergi tau, naik ke atas tidur. Ya. Ini bahan kita, bapak-bapak mati, ibu mati, semua mati, saya juga termasuk. Saya nggak mau mungkirin, saya pasti mati. Kapan mati yang nggak tahu. Mungkin saya belakangan, ibu duluan, terserah. Kan MZ bilang begitu. Kalaupun semuanya mati di depan saya, bapak mati, saya belakangan, saya juga nggak terima. Kenapa? Paling belakang repot Pak, nggak ada yang ngerawatin. Orang udah habis. Lalu sendiri, mandi sendiri, pakai kain kapan sendiri, ke kuburan sendiri, makan tuh dewek, malaikat ngomong rasain lo, begitu. Makanya enakan kapan aja udah, yang penting ada yang gotong. Kalau kita mati siapa yang doain? Tetangga rumah, orang lain, ustadz, belum tentu pada mau dan gak ada hak. Bahkan yang paling dekat kata Nabi, waladun soleh yadulahu, anak yang soleh yang doain orang tua. Kalau mati anak soleh itu. Makanya agama, kalau bapak ibu meninggal dunia, nih doanya diijabah sama Allah. Akhirnya kuburan bapak ibu jadi nikmat karena punya anak yang soleh. Kayaknya yuk didik agama, ya Allah, biar udah gede baca-bacaannya pada benar, ilmunya ada, akhlaknya ada. Orang kalau udah pintar dari masih kecil, huruf pada kenal, ntar baca Al-Quran di masjid juga orang banggain, subhanallah ya suaranya enak, makhrajnya benar. Kenapa? Dia ngajinya dari awal dasarnya hijayah sampai ketemu Quran luar biasa. Begitu baca ayat habis Fatihah dia baca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bener tuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi kalau dia nggak kenal huruf, bacanya berantakan. Apa dia kata? Ijajul jilatil ardulu jilatin aja. Repot Pak, kemeng dijilat-jilat. Ya, salah nyebut huruf. Yuk anak-anak didik pendidikan agama, biar besok kalau kita udah nggak ada, kita berharap doa dari mereka. Insya Allah kita doain. Walaupun sekarang marada recet, bocah emang begitu, bocah mah nggak diajak, nggak ngerti masjid, diajak berisik banget. Biarin dah, cuma dikasih pengertian dikit-dikit, diomelin mah wajar, namanya bocah. Kita juga sama, lagi masih kecil, lagi sholat kadang-kadang begitu. Saya ngerasain Bu, sholat nih masih bocah, didorong sama teman saya, jatuh semua sebaris, gua ngalamin itu. Yang satu rese banget pojokan,
Begini kan, woi gubrak jatuh semua. Makmum sembahyang sambil kikikan tapi kesel. Gue ketawa salah. Si imam ketawa, gue salah, gue ketawa geli tuh bocah. Ada temannya sujud punyanya dipegang-pegang, ding ding digini-giniin. Aduh, recet bocah dulu guys sama. Makanya udah bocah-bocah didik pendidikan agama biar entar kalau kita pulang menghadap Allah ada harapan dari anak-anak yang soleh. Yang ketiga kata Nabi, kalau pengen hidup bahagia, rumah tangga bahagia, nyampurnya sama orang-orang soleh, duduk sama orang alim, acara kayak begini jangan makin mikirin capek-capek, kalau lelah gak ada pahala, kalau lillah ada pahalanya. Makanya tolong ibu-ibu lillahi ta'ala yang malam hari ini jam segini udah blonjor kakinya udah ke belakang sebelah, miring sebelah, emang capek. Kalau ke sorga mah gak ada yang enak. Saya aja minta bangku, kenapa? Saya udah punya penyakit nih dikasih sama Allah, dititipin dari orang tua. Apa penyakitnya sampai ceramah nggak bisa berdiri lagi? Dulu mah bisa kuat, karena saya dikasih penyakit yang namanya gula alias diabetes. Terakhir saya kontrol gula saya hampir berapa tahun lalu, kurang lebih 398. Kata guru saya, gula segitu murah Ji, jangan takut. Itu guru mulia, abahnya Habib Abdul yang tadi baca maulid itu, saya ngaji ke tempat beliau. Hampir 3 tahun lalu saya ngomong nggak ngaji sebulan karena capek dioperasi di rumah sakit. Kenapa? Gulanya tinggi 300 lebih. Mau dioperasi nggak bisa, gulanya masih naik. Begitu selesai sembuh saya ngaji. Kemana aja Ji nggak ngaji? Gula Mbak naik berapa? 300 sekian, murah kata dia. Di pasar 26.000. Coba tuh guru, cakep. Nih guru ada yang nakut-nakutin murid. Berapa gulanya? 300. Buset, yang 200 aja mati pilih dulu begitu. Gue tepar gue. Tuh Abah Ali bin Soleh, masya Allah. Capek ke sorga mah, makanya jangan mikirin apa-apa, udah pikirin lillahi ta'ala. Jadi nyampurnya sama orang-orang soleh, jangan nyampur sama satu komunitas, Jawa sama Jawa, Sunda sama Sunda, Batak sama Batak, Betawi Betawi, jangan. Siapapun kita semuanya sama di mata Allah, yang paling mulia orang yang paling takwa. Walaupun kalau saya mau absen pasti enggak semuanya orang Jawa di sini, enggak semuanya orang Betawi di sini, enggak semuanya orang Sunda, pasti nyampur. Ada nggak Jawa di sini? Tuh Jawa, tunjuk tangan lo. Oh Jawa, ya elah, nyengir ya Jawa. Ini mah semangatnya kuat, dia mau berjuang terus. Jawa tenaganya kuat, dia mah Gatot Kaca. Emang Betawi, uratnya urat kayu asem. Urat kayu asem rada magel. Betawi susah. Betawi sama Jawa, ya Allah, kalau saya ceritain Pak Bu nggak kelar sampai jam 2, capek ceritain Jawa. Kenapa? Hebat nggak orang Jawa? Hebat. Hebatnya apa? Kelewat. Saking hebatnya jalanan, ya ilah udah digali, diuruk lagi, digali lagi. Hebat Jawa. Di mana-mana bikin becek aja. Proyek dia mulu. Saya mah nggak percaya. Proyek dimanapun juga, jalan raya, jalan umum, nggak percaya kalau di situ ada orang Betawi namanya Usman, Mamat, Asmali jalani. Nggak ada. Paling Tarjo, Pak Ijo, Karyo, pokoknya semua ada. Kenapa? Uratnya kenceng. Betawi dah lembek. Ya elah, dagang aja di mana-mana Jawa semua. Betawi dagang ya seminggu 7 hari, 4 hari dagang, 3 hari perek. Betawi lagunya dagang nasi uduk bentaran banget. Susah. Kenapa? Karena nyampurnya sama orang-orang soleh. Jadi kalau nyampurin satu komunitas nggak boleh nyampur. Kenapa? Nanti di hari kiamat kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu dikumpulkan di hari kiamat dengan siapa? Di dunia berkumpul, kumpul sama orang alim, besok ngumpul sama orang-orang soleh. Walaupun Jawa tetap nyampur ikut maulid. Ntar kalau ada apa-apa gampang. Ini yang bikin nyesek udah Jawa datang ke Jakarta, datang ke kampung sini, nyampur kagak, sholat kagak, ngaji kagak, maulid kagak tuh Jawa. Begitu mati minta disembayangin, buang aja Kalimalang, ngerepotin aja lo. Tapi kalau nyampur Jawa jadi hebat. Gue aja pengen nambah lagi orang Jawa. Gue resep orang Jawa, gue mau kerjain orang Jawa. Dia ada dagang, gue kagak di rumah aja nungguin duit. Rajin banget perempuan Jawa Bu, saya pengen ngiler sama orang Jawa. Luar biasa orang Jawa ya. Pagi baru jam 6 udah dagang ayam, teriak di rumah kita Bu, depan rumah, keliling tuh Jawa ibu-ibu parubaya, bawa peda kecil banget sama gerobak kotak. Ya Allah pinter banget, teriak pagi-pagi, Bu ayam ayam. Buset, masih pagi, jam 6 udah lewat Jawa. Ntar jam 7 lewat lagi, beda orang, jamu Jawa lagi. Jam 8 Jawa Bu, botok tiwul Bu, pecel pade bude Jawa lagi. Betawi apa yang godek, mampus Jawa, duit gua habis sama lu.
Coba aja pikirin tuh Jawa, luar biasa. Ntar jam 10 pulang tuh bininya, lakinya dorong gerobak bakso, ntar ketoprak. Ya ilah, ntar ada lagi tuh yang es tengah hari bolong. Ya elah, gue dengerin tuh es keliling selendang mayang. Gue lihat apa nih, buset pada dibuka ongol-ongol. Lo selendang mayang ongol-ongol. Gue zaman bocah nonton layar tancap makan gituan 200 perak. Yang dagang orang Jawa. Lah ongol-ongol makanan Betawi, ngapa orang Jawa rajin banget. Betawi ngapain? Ngulet. Ngulet angopules, ngulet angepules. Wah elah, apalagi dah perdagangan mau udah susah. Sekarang yang dagang paling hebat siapa? Ini bongkar aja nih, bongkar orang Jawa nih. Paling hebat siapa? Madura. Madura Mat. Kenapa dibikin Madura Mat? Karena Alfamart, Alfamidi, gara-gara ada Madura, Al Barokah, semuanya kalah. Nggak pernah 24 jam. Alfamidi tutup jam 00. Madura nggak pernah tutup, buka terus. Saya tanya ngapa Cak nggak tutup warungnya? Itu rolling rusak kagak, emang 24 jam. Hebat orang Madura. Bininya nungguin warung dari pagi sampai maghrib. Maghrib bininya ngantuk tidur, gantian lakinya maghrib sampai subuh. Itu nggak pernah ketemu tuh tiap hari, tapi bunting mulu, heran gue. Madura susah pakai ramuan. Hebat orang Madura. Apa nyari apa aja ada Madura mah. Jam 2 pagi kita ke warung nyari Madura ada. Nyari apa? Nyari niti ada. Coba dah. Betawi dagang ya elah 2 bulan paling dulu bangkrut. Dikasih dagangan rokok, ada rokok ketawa ada dagang kelontong 50 juta dimodalin, Jawa 50 juta. Udah. Yang bangkrut duluan Betawi. Emang apa? Jawa mah hebat. Dikasih modal 50 juta. Nungguin warung bininya, lakinya ngojek, anaknya ada 3 ditaruh ke kampung di sekolah yang murahan. Lah Betawi di rumah buka kelontong, anak 7 nyampur semua. Baru bangun tidur buka rolling, masih pagi anaknya ngucap mata minta ciki, hilang udah komo atuh. Emang untungnya atuh bures. Ntar emaknya ngambil odol, ntar anaknya yang perempuan ngambil inian, ngambil itu bures. 3 bulan Indomie tinggal 3. Samsung kagak ada, rokok bures. Betawi kalau makan paling doyan, paginya apa sama semur jengkol, dengarnya dikit makan, siang makan siang, jam 2 mindo, jam 3 ke gares, makan mulu Betawi. Boleh ada maulid begini, pada pinter, bagus kalau maulid mah pinter. Pakai kain mah cakep, licin buat kain, wah ikatannya begitu dibuka dalam ikatan ada plastik. Ternyata ada pasukan kebuli yang kalau maulid kain dibuka plastik nongol. Wah elah, orang belum makan udah diambil di nampan. Pak nggak makan, nah belum makan baru mau nyop hilang tuh aki-aki, hilang nampan. Waduh kacau juga pasukan kebuli ini. Ya makanya nyok barang-barang nyampur sama orang-orang soleh. Insya Allah kalau nyampur sama orang-orang baik, Allah sudah ingatkan kepada kita, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nanti kalau kita nyampuri orang soleh di dunia, besok bersama para nabi, orang yang soleh, orang yang mati syahid, orang yang di perjalanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, ayyakuna rizquhu fi baladi. Udah diatur rezekinya untuk kita menjalani hidup, tinggal ibadahnya aja rapihin ya Bu. Sholat rapihin, jangan ribut-ributin masalah kecil. Beda pendapat boleh, pecah belah jangan. Saling membantu, saling kontrol diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang diperlukan sama Allah untuk masuk ke surga Allah. Kalau ngikutin capek nggak selesai-selesai. Saya malam hari ini kalau ngikutin capek nggak selesai, nggak bakalan mau datang kemari, tapi karena umat pengen, melalui Allah dan para ulama saya datang ke sini. Ini ceramah saya yang keberapa dari awal September? Udah yang ke-34 dari September, sekarang Oktober. Ya Allah, tapi saya berusaha kuat walaupun cuman kaki rada sakit, kepala puyeng dikit, saya berusaha hadir. Mudah-mudahan karena sakit dan hadir, sakitnya hilang jadi sehat. Itu yang saya mau. Nggak boleh jadi ustadz cemen banget, puyeng dikit nelpon jamaah, taruh koyo di jidat 3, puyeng, akhirnya DP dimakan, ceramah kagak. Itu kan duit haram. Gue mau di DP-in kagak, ke rumah kagak, telepon doang, sampai di sini ya begitu doang, biarin udah. Saya emang nggak dikasih parcel juga nggak marah. Kenapa? Karena saya orangnya nggak pernah minta sama jamaah, malu, cuman ngingetin aja ya. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau belum ada cariin.
Gimana kayak cara lagi usaha namanya begitu ya. Iya gampang-gampang aja yuk, ibadah kita rapihin. Jangan pada seuzon sama orang lain, jangan pada buruk sangka sama teman sendiri. Nabi nggak pernah buruk sangka sama siapapun. Berburuk sangka kepada diri sendiri nggak apa-apa, saya masih banyak salah, kita ampun kepada Allah, berubah sikap. Tapi buruk sangka apalagi sama Allah nggak boleh, karena Allah pun mengatakan ana inda zonni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambanya prasangkanya benar, Allah benar. Mintanya rapi, Allah kasih. Kalau kejahatan nggak bakal diterima sama Allah. Maka yuk kita baca Fatihah, kita doain guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kehadiran para guru yang tadi saya sebutkan namanya, mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat, ilmunya bermanfaat, bisa membimbing kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga yang datang malam hari ini minta sama Allah biar sehat walafiat, banyak rezeki untuk ibadah kepada Allah, bisa pergi haji dan umrah, dan mudah-mudahan yang dalam kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum ada jodohnya biar digampangin jodohnya. Janda yang pengen kawin lagi, pengen nikah lagi, digampangin teman hidupnya ya. Nggak usah ngelirik ke saya ngasih-ngasih janda. Saya pernah ditawarin sama perempuan, ada janda kayak sudah, iya buat iya, anaknya 6, bukan janda nenek-nenek busuk. Kalau janda anaknya 6, kalau janda mah anaknya 1, lakinya ketabrak kereta baru mau. Kalau ini janda anaknya udah 6 ya. Mudah-mudahan yang baik-baik kita minta sama Allah di malam hari ini, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang paling terakhir saya minta doa buat saya. Doain Ibu biar saya sehat terus, karena masih banyak acara yang belum selesai. Tahadus bin nikmah, bukan ngomong begini karena sombong, enggak. Allah lagi kasih biar saya kuat sampai terus dakwah selesai ya, insya Allah doain saya. Dan yang paling terakhir banget, tujuan kita malam ini datang bukan ngapa-ngapain, peringatan maulid dengan tujuan satu, yang kita dapat ilmu manfaat, yang kedua lillahi ta'ala, capeknya lillahi ta'ala jadi pahala ya. Kalau urusan akhirat semuanya lillah, ya sholat, ya zakat, ya acara ini lillahi ta'ala. Kalau untuk urusan dunia belum bisa bilang lillahi ta'ala, sama kayak saya. Ntar kalau panitia ngasih amplop saya nggak bisa bilang lillahi ta'ala, karena mobil saya bensinnya nggak pakai lillahi ta'ala, pakai pertalite. Masuk ke pom bensin, buka, ditanya berapa Pak, lillahi ta'ala, nggak diisiin sama dia. Kenapa? Emang itu yang dicari. 2 kali ditanya berapa Pak, lillahi ta'ala, nggak diisi. Tapi saya bilang 300 Bang, langsung dari 0 ya Pak, begitu. Nanti satu-satu udah banyak rezeki, udah orang hebat, Allah kasih diundang lagi ke sini, insya Allah panjang umur, rezekinya banyak, diundang lagi nggak bakal saya terima, pasti saya bilang lillahi ta'ala, insya Allah saya bisa. Cuman kan bini gue nanyain di rumah, nah lu kan perempuan peka banget, pulang dari mana-mana, mana amplopnya, lillahi ta'ala ya. Ceramah jauh-jauh lillahi ta'ala, dia kagak ngomong, saya kagak ngomong, tidur itu. Begitu pula bangun tidur pagi, saya kan lapar, ngomong sama bini, neng makan, nyaut bini makan, lillahi ta'ala gitu. Susah lempangan itu mah. Makanya dah barang-barang ya yang baik dari Allah saya sampaikan, intinya adalah cintai Allah sepenuh hati kita, cintai alam seperlunya. Yang kedua, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan pikirin dunia aja, karena kita butuh banget dengan akhirat. Kejar akhirat, berpacu terus dalam menggapai cita-cita kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah buruk sangka, jangan pernah benci sama siapapun, karena kita umat Islam ummatan wahidatan, umat yang satu. Kalau kita bersatu, rahmat Allah turun. Kalau kita berpecah belah, azab yang Allah turunkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih dan mohon maaf semuanya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kurang berkenan di hati, maafin, ridhoin saya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.